silakan berdiri. Kita mulai dari cetukan keempat. 1, 2, 3, 4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih aja yang dahulu anak ibu sekalian, silakan duduk kembali ya. Terima kasih anak ibu telah menyanyikan lagu wajib kita, lagu Indonesia Raya. Karena itu kita harus mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Karena kita dalam keadaan masa pandemi, maka kita harus menjaga protokol kesehatan dengan cara bagaimana anak ibu? Terapkan 3M. Bagus aja. Apa itu 3M aja? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan agar kita sehat walafiat. Nah, seperti biasa kita menerapkan literasi sekolah, itu membaca selama 15 menit. Nah, sekarang tolong anak-anak ibu ambil buku bacaannya di pojok baca kita. Jangan tertib ya. Silakan. Silakan anak ibu lanjutkan bacaan buku yang kemarin. Silakan baca dulu. Nanti setelah membaca, anak-anak ibu harus paham apa yang dibacanya. Sudah selesai, nak? Sudah. Baiklah. Sekarang siapa yang mau membacakan ke depan apa yang dibacanya hari ini? Ayo, Asti, silakan. Saya membacakan dongeng Kancil dan Monyet. Dongeng Kancil dan Monyet. Apa isi ceritanya, nak? Dia pergi ke jalan-jalan ke hutan. Dia menemukan singa. Terus? Terus dia merasa takut. Dia lari cepat-cepat. Dia menemukan seorang semut. Dan dia minta tolong kepada semut. Ya, minta tolong kepada semut. Selanjutnya Dia pergi ke singa itu, tapi dia
lagi? Ya, apa lagi? Dia menemukan monyet dan dia menyapa monyet, "Hai monyet." Ya, udah, udah, silakan dulu lagi. Nah, berarti intinya di sana adalah kita harus saling berteman. Boleh kita tidak bertegur sapa dengan teman kita? Tidak. Jadi, kita harus menjaga silaturahmi dengan semua orang. Nah, Ajeng, apa yang dibaca, Ajeng? Tentang kancil. Kata Nicole apa? Apa yang dibaca? Bawang putih, bawang merah? Ya. Iya. Bagaimana sifatnya? Semua kita mungkin sudah tahu bagaimana sifatnya bawang merah. Bagaimana? Jahat. Apakah boleh kita seperti itu, Nak? Tidak. Jadi kita harus meniru sikap dari bawang putih. Bawang putih itu bagaimana sikapnya? Baik, ramah, sopan, dan santun. Jadi kita sebagai siswa, sebagai murid harus menjaga sikap kita, yaitu sikap sopan dan santun. Nah, baiklah anak ibu sekalian, hari ini kita masuk pada tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan, yaitu subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan, yaitu tentang pembelajaran 6. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital, ya? Ya, ayo siapa yang tahu kapan saja kita menggunakan huruf kapital? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Apa lagi? Katakan apa? Nama orang. Siapa yang tahu angkat tangannya? Mayang apa? Nama hari di awal kalimat, nama orang, dan
Berhati-hatilah nak ketika berjalan di becek dan berlumpur saat membersihkan. Iya, Ayah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ayo. Sudah mau sampai ke depan. Silakan di depan. Ajen. Nah, jadi di depan itu percakapan antara siapa, Nak? Antara ayah dengan anaknya. Kegiatannya apa? Membersihkan Membersihkan lumpur. Itu apa yang diingatkan ayah kepada anak? Satu-satu jawabnya. Ayo, siapa mau jawab? Satu. Ayo, pasti. Berhati-hati agar apa? agar tidak jatuh. Agar tidak terjatuh. Nah, ada aturannya, yaitu aturan saat berjalan di tempat yang becek. Ada aturannya. Nah, yang pertama apa? Saya, Bu. Yang berani saya, Bu. Yuk. Rasti, ayo. Yang pertama apa? Berjalan pelan-pelan. Yang pertama berjalan-jalan kita di tempat yang becek. Yang kedua siapa lagi? Azza. Memakai sepatu bot Memakai sepatu bot supaya apa? supaya tidak jatuh. Supaya tidak jatuh dan supaya kaki kita tidak kotor. Dan ketiga siapa lagi? Mayang. Memperhatikan jalan. Memperhatikan jalan yang bagaimana, Nak? Depan. Memperhatikan jalan, kita harus memilih jalan adakah yang berlumpur, ada yang tidak berlumpur. Kita harus perhatikan jalannya. Yang keempat siapa lagi? Ajen, ayo Ajen. Mengingatkan orang lain agar berhati-hati. Kita harus mengingatkan dengan teman-teman kita atau keluarga kita agar berjalan hati-hati. Yang kelima apa? Ayo Fatan. Menghindari jalan berlumpur. Menghindari jalan yang berlumpur. Nah, itulah aturan keselamatan yang harus kita perhatikan jika berjalan di tempat becek atau berlumpur. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi, kalau kita berjalan di tempat yang berlumpur, kita harus memperhatikan jalan, harus berhati-hati, harus mematuhi aturan keselamatan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lagi layar ibu. Nah, apa yang terjadi pada gambar? Terjatuh. Ada seorang anak yang terjatuh. Di mana dia terjatuh? Di jalan yang becek. Di jalan yang becek atau di jalan yang berlumpur. Nah, coba perhatikan. Pertanyaannya, kalimat apakah yang anak-anak ibu lihat? Kalimat tanya. Bagus. Nah, di sana terdapat beberapa kalimat tanya. Nah, sekarang ibu tanya dulu. Kata tanya apa saja yang digunakannya? Ayo, siapa? Di mana? Saya Bu, bilang aja. Bagaimana? Satu, bagaimana? Mayang, apa Mayang? Di mana? Di mana? Apa lagi? Azza. Siapa? Siapa? Fatan apa? Kapan lu? Kapan? Apa lagi? Satu lagi.
Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jenis-jenis kata tanya apa tadi, Nak? Apa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Di mana? Nah, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Oh, sekarang anak-anak ibu membuat kelompok belajar, yaitu untuk membuatkan LKPD-nya. Silakan bentuk kelompok dulu. Nah, anak ibu sudah berkelompok ya. Dah, silakan buat LKPD-nya, diskusikan bersama teman-teman. Tapi terlebih dahulu tulis nama ya. Nama, hari, dan tanggalnya jangan lupa. Dan anak ibu nanti lihat gambarnya seperti apa gambar, baru diisi, baru dijawab. Nah, silakan bekerja. Oh, belum ya, bagus. Nah, silakan tulis namanya. Kerjakan LKPD-nya. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, silakan bacakan hasil diskusi kelompok 1 terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Udin? Siapa yang memberitahu Udin untuk berhati-hati? Kapan Udin dan keluarga bekerja bakti? Di mana banjir melanda? Mengapa Udin harus berhati-hati? Jadi kata tanya apa saja yang anak ibu tulis? Apa, siapa, kapan, di mana, dan kenapa? Bagus, kelompok 1 udah tepuk tangan. Kelompok 2 lagi, siapa yang membacakan? Mayang. Ayo Mayang. Apa yang dilakukan Udin? Siapa? Apa yang dilakukan Udin dan keluarga? Siapa yang memberitahu Udin untuk berhati-hati? Kapan Udin bekerja bakti? Di mana banjir tersebut melanda? Bagaimana pembagian tugas dalam kerja bakti? Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu apa yang dilakukan Udin? Apa jawabannya pada gambar? Membersihkan lumpur akibat banjir. Yang kedua apa tadi, Nak? Bacakan. Siapa yang memberitahu Udin untuk berhati-hati? Apa jawabannya, Nak? Ayah. Yang ketiga apa? Kapan Udin dan keluarga bekerja bakti? Kapan mereka bekerja bakti? Kapan? Setelah Bagus, setelah banjir. Setelah banjir. Yang keempat apa? Apa pertanyaannya? di mana banjir tersebut melanda? Di mana kejadiannya? Di lingkungan Udin. Bagus Ajeng, itu di lingkungan tempat tinggal Udin. Yang kelima apa? Bagaimana pembagian tugas dalam kerja bakti? Ayo, bagaimana pembagian tugas kita dalam bekerja bakti? Bagaimana? Apa jawabannya? Dalam bekerja sama itu kita harus saling apa? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong dan saling membantu. Jika kita bersama, pekerjaan kita apa? Akan lebih mudah dan cepat selesai. Dah, bagus anak-anak ibu. Dah, nanti ibu kasih nilai. Silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Ayo, berkelompok aja kumpulkan. Kumpulkan berkelompok. Ayo.
hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, terima kasih Ajeng. Ayo tepuk tangan dulu buat Ajeng. Nah, bagus. Nah, apa isi bacaan yang dibaca oleh Ajeng? Siapa yang tahu? Yang tahu bilang saya, Bu. Ayo, siapa yang tahu? Mayang, apa Mayang? Persatuan. Apa lagi? Apa yang dibaca? Ajeng. Walaupun berbeda agama, suku, bangsa, kita tetap menolong. Bagus. Dah. Udin dan keluarga dan lingkungan sekitarnya hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi mereka tetap bekerja bakti untuk membersihkan lingkungannya. Karena walaupun kita berbeda agama, berbeda suku atau bahasa, kita harus tetap bersatu. Iya? Iya, Anak Ibu? Iya. Apakah di sekolah kita ini ada perbedaan tidak? Ada. Apa contohnya? Ada yang berbeda sukunya. Apa lagi bedanya? Keberagaman. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Iya, Nak. Apalagi perbedaan di antara kamu dengan temanmu? Apa contohnya lagi? Berbeda rambut. Iya, Nak. Apa lagi? Bagus. Berbeda warna kulit. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap bersatu. Begitu juga dengan kegiatan gotong royong Udin dan keluarganya. Di lingkungan Udin ada yang sukunya suku Batak. Apa macam-macam suku yang ada di Indonesia? Ada suku Minang. Apa lagi? Ada Sunda. Apa lagi? Ada suku Batak. Apa lagi? Suku Jawa. Jadi walaupun berbeda-beda suku, kita harus apa, Nak? Harus tetap bersatu. Udah. Apakah anak-anak Ibu mengerti? Sudah? Sudah. Contohnya lagi di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita. Apakah boleh kita membeda-bedakan teman? Tidak. Jadi kita harus bagaimana kita dengan teman kita? Saling menolong. Apa lagi? Saling menghargai. Bagus. Saling menghormati. Pintar. Jadi antara kamu dengan teman kamu harus saling menghormati, menghargai, saling tolong menolong agar terciptanya apa, Nak? Agar terciptanya kerukunan umat beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau di tempat tinggal kita bagaimana, Nak? Kalau di rumah, apakah berbeda? Bagaimana, Nak? Bagus. Kita harus menjaga kerukunan kita dengan kakak, adik, dan serta menghormati orang tua kita. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham tentang kerukunan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi LKPD kita yang kedua ya. Nah, selanjutnya kerjakan LKPD yang kedua. Itu tentang keberagaman, tentang kerukunan. Coba anak Ibu perhatikan gambarnya. Kamu centang gambar yang menunjukkan keberagaman. Tapi terlebih dahulu buat nama, hari, dan tanggalnya.
hasil diskusinya. Gambar yang menunjukkan sikap keberagaman atau sikap persatuan. Gambar nomor 3, apa isinya? Membersihkan kelas. Berkerja sama membersihkan kelas. Apakah benar anak ibu? Nomor 3. Benar apa salah? Salah? Jadi jawabannya yang mana? Nomor 2.
kegiatan. Silakan tulis, silakan perhatikan wacananya. Silakan hitung berapa lama kegiatan tersebut terjadi. Sudah. Nah, silakan kerjakan terlebih dahulu. Nah, silakan kerjakan. Perhatikan lama kegiatannya. Nah, sudah selesai, Nak? Sudah. Sekarang bacakan kelompok 2 dulu. Nomor 1. Bacakan ceritanya, jawab. Langsung dijawab. Selasa tanggal 17 Januari. Bacakan dulu soalnya, setelah itu baru jawab. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2021. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Jawaban: Selasa tanggal 17 Januari 2021. Bagaimana yang lain? Benar apa salah? Nah, benar. Nah, siapa lagi? Nomor 2. Nayang. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatang hari Rabu tanggal 4 Januari 2021. Bantuan terus berdatang selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir datang? Rabu tanggal 25 Januari 2021. Bagaimana, Nak? Benar apa salah? Benar. Nah, kelompok 1 lagi. Nomor 3. Siapa yang bacakan? Pasti. Warga mulai membersihkan permukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2021. Permukiman benar-benar bersih. Telah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah permukiman warga benar-benar bersih? Jawaban Sabtu tanggal 21 Januari 2021. Nah, benar apa salah? Benar. Nomor 4 lagi. Siapa yang bacakan? Kelompok 3 lagi. Ayo, Matan, bacakan. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2021. Relawan menantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapa karena waktu upload dan masing-masing. Selasa 24
tanggal 8 Januari 2021. Siti pulang ke rumah lagi hari